Halo teman-teman, saya Yusel. Pada podcast kali ini saya akan membahas mengenai organisasi pemuda di gereja. Saya tidak sendiri nih, saya ditemani oleh salah satu teman saya yang merupakan ketua pemuda gereja Wonosari. Ya, dipersilakan untuk teman saya untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Yosel atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Audrey Rahel Kristinofindira, biasa dipanggil Rahel. Saya asal dari Gunung Kidul. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya duduk di semester 4, begitu, dan saya juga merupakan salah satu pengurus di Komisi Pemuda Gereja Kristen Jawa Wonosari. Baik, terima kasih ya Rahel telah meluangkan waktu untuk mau ngobrol di podcast saya ini. Saya mau memberikan beberapa pertanyaan nih kepada Rahel. Boleh. Yang pertama, bagaimana sih awal mulanya Rahel bisa menjadi ketua komisi pemuda di gereja Wonosari? Jadi kalau di GKJ Wonosari itu ada komisi anak, komisi remaja, dan komisi pemuda. Oh, bisa menjadi 3 ya? Iya. Dan komisi remaja itu waktu saya masih SMP, saya jadi pengurus, jadi sekretaris. Kemudian waktu SMA saya dilantik menjadi ketua komisi remaja GKJ Wonosari. Nah, berbekal dari situ saya kan jadi aktif di GKJ Wonosari. Mungkin kalau ada acara Paskah atau Natal gitu sering ikut drama-drama singkatnya gitu. Terus ikut kegiatan-kegiatan yang isinya remaja pemuda gitu. Dipilih dan akhirnya saya aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Nah, setelah saya di akhir SMA dan mau masuk kuliah, saya mulai ikut nih yang namanya komisi pemuda. Jadi persekutuannya itu dipisah gitu kan. Nah, saya ikut komisi pemuda kan, mungkin agak rajin, bisa dibilang agak rajin ya. Berangkat persekutuan gitu. Nah, mungkin dari situ dilihatlah nih pengurus sama majelis, dilihat gitu loh. Oh, ini anak aktif mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Nah, dari situ ada musyawarah mufakat waktu regenerasi komisi pemuda. Ada musyawarah bahwa di situ ada 2 kandidat, yang satu cowok dan yang satu saya. Nah, dari 2 kandidat itu, yang satu kandidat itu kayak merasa itu sibuk gitu, jadi nggak bisa kalau jadi ketua. Oke. Nah, di kandidat yang kedua kan saya, itu kebetulan saya nggak ada alasan menolak gitu. Jadi ya udah, di musyawarah mufakat itu ditunjukkan saya sebagai ketua selanjutnya. Dan di musyawarah itu juga ada teman-teman saya yang mungkin mengalami waktu saya pernah menjadi ketua komisi remaja. Jadi apa yang saya kerjakan begitu. Lalu dilantiklah pada Januari akhir tahun 2021. Gitu ceritanya. Baik, cukup berpengalaman ya Anda. Saat ini kan sedang masa pandemi nih. Bagaimana sih Rahel menanggapi atau bagaimana rencana Rahel ketika komisi remaja ini sedang pandemi? Pemuda ini. Iya. Dalam ketika menghadapi pandemi ya. Jadi kebetulan di komisi pemuda ini kan dilantik akhir Januari 2021. Itu masih corona kan, masih pandemi. Ya, sampai saat ini. Baru beberapa bulan yang lalu lah sebenarnya dilantik. Nah, pada saat itu dibentuk pengurus itu saya bingung sih, program apa yang harus kami rencanakan di pandemi ini gitu. Persekutuan, apakah semua orang mau nih buat Google Meet sama atau Zoom gitu? Kayaknya udah capek buat kuliah ya gitu. Nah, waktu itu kami ada beberapa kegiatan kalau di program itu daftarnya yang pertama ada podcast. Kemudian yang kedua ada bikin merchandise buat usaha dana.
kemudian ada kompetisi games tapi belum dilaksanakan, itu mungkin sekitar bulan Agustus. Kemudian satu lagi, saya lupa ya satu lagi apa, tapi yang jelas, yang satunya persekutuan rutin. Yang satunya persekutuan rutin. Oke, terus yang podcast ini kita lakukan selama 1 bulan sekali. Pada Januari, karena Januari akhir baru dilantik, belum kami laksanakan. Jadi baru kami laksanakan mulai bulan Februari sama kemarin ini, bulan Mei ini. Nah, podcastnya ini jadi gini, kami itu berpikir bahwa kalau kita langsung tiba-tiba persekutuan, kayak nggak ada pemuda yang mau berangkat. Pasti kenapa sih paling online juga gitu-gitu aja nggak sih persekutuannya, nggak seru gitu, orang berpandangan seperti itu. Nah, mulai dari regenerasi penerus, kami tuh memulai suatu aksi di Instagram. Jadi kita aktifin dulu Instagramnya, kami aktifin Instagramnya biar orang-orang tahu, Komisi Pemuda ini sekarang udah aktif lagi ya, karena dulu emang sempat meredup. Apalagi waktu mau perpindahan pengurus itu kayak nggak ada persekutuan sama sekali dan pemudanya hilang. Oke, dan kita mulai lagi, ini buat kayak membuat ketertarikan mereka dulu gitu. Nah, di podcastnya kita bikin tema-tema yang relate sama kehidupan pemuda, seperti percintaan. Jadi kita kemarin sempat angkat toxic relationship, dan belum lama ini kita angkat pacaran beda agama. Itu belum kami upload di kanal YouTube Komisi Pemuda GKJ Wonosari. Setelah itu kami sebar teaser atau coming soon-nya itu melalui platform Instagram. Itu juga buat menarik para pemuda. Nah, yang bikin menarik lagi nih kegiatannya itu, kita undang beberapa teman yang di luar pengurus untuk jadi talent teaser atau coming soon gitu. Jadi mereka merasa dianggap, mereka merasa ternyata kompani seru ya, aku merasa dipedulikan gitu. Dan ada juga yang ditarik jadi panitia buat gabung juga biar ikut merasakan, nggak hanya pengurus aja yang ikut merasakan persekutuan. Nah, setelah ada podcast itu, kami baru tuh mulai persekutuan rutin. Gimana nih kalau kita beraniin buat Zoom meeting atau kita bikin Google Meet gitu. Karena waktu itu udah mau Paskah. Nah, kita beraniin Google Meet, waktu itu masih bahkan nggak ada yang di luar pengurus. Kalau nggak di luar pengurusnya cuma 1 orang. Jadi masih kurang minatnya. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah ada Paskah online juga, kita adain tuh persekutuan lagi. Belum lama ini kita ada tema bertepuk sebelah tangan. Itu kan agak relate ya sama kehidupan pemuda. Nah, mungkin karena temanya seru-seru yang kita angkat dan pembicaranya juga keren-keren, kita ambil kegiatan yang berdiskusi juga di Google Meet, semakin banyak. Bahkan kemarin bisa 2 kali lipat dari yang di awal. Di Sabtu kemarin ada kayak gitu. Jadi ada peningkatan gitu. Karena emang gini, dari awal kita konsepnya jangan kejar kuantitas, kita kejar kualitasnya dulu. Ketika kualitas itu udah ada, pasti kuantitas mengikuti. Gitu. Kan banyak nih hal di lingkungan Rahel mungkin atau teman-teman di luar sana yang tetap satu lingkup gereja, tetapi dia tuh enggan untuk berangkat, enggan untuk menyalurkan bakatnya. Apakah di Komisi Pemuda ini bisa untuk wadah para teman-teman pemuda yang tertutup atau mungkin malu untuk membuka bakatnya seperti di musik, di drama gitu? Oke. Nah, itu belum saya sebutin ya tadi ya. Jadi selain itu ada program yang tidak tertulis, itu kami bikin acara namanya Kompakustik. Kompakustik itu Komisi Pemuda akustikan gitu lah. Jadi di situ buat teman-teman yang suka musik, ada yang gitar, ada yang ngebass, ada yang nyanyi, ada yang kahon, ada yang apa lagi ya? Udah sih itu kita pilih beberapa orang. Bahkan sebenarnya kita punya list banyak, terus kita pilih di situ tuh kadang ada yang nggak bersedia gitu. Tapi kan yang penting kita udah mewadahi ya itu. Nah, kita bikin acara live streaming. Mungkin kalau besok kita udah boleh undang beberapa orang, kita akan bikin kayak semi
pentas seni yang konser kecil gitu. Tapi karena masih takut gitu, kami bikinnya ya live streaming di YouTube aja gitu. Kemarin udah dilaksanakan sekali dan akan dilaksanakan lagi di bulan Juni gitu. Terus ada juga, tapi ini masih dalam imajinasi pengurus ya. Kita pengen bikin acara kayak Kompas Sport gitu. Jadi untuk orang-orang yang suka olahraga, mungkin dari pingpong, badminton, terus futsal, hal-hal semacam itu, atau mungkin senam bersama, bersepeda bersama gitu. Tapi belum kami rencanakan lebih lanjut karena kalau sport itu kan takutnya ya kita nggak pakai masker ya otomatis. Jadi kalau misalnya main musik kan masih bisa maskeran, tapi kalau olahraga masa berkeringat maskeran malah nafasnya kurang. Masih takut untuk menjalani untuk dalam kondisi ini ya. Betul sekali. Itu kalau tentang musik. Kemudian ada tentang olahraga. Kemudian yang Kompa Merch yang saya singgung di awal tadi itu juga mengembangkan minat dan bakat teman-teman yang bisa desain grafis ya, desain grafis. Itu baru itu sih, mungkin akan kami explore lebih lanjut lagi di kemudian hari. Terus ketika Komisi Pemuda sudah menyediakan wadah untuk pemuda-pemuda GKJ Wonosari itu, ketika banyak yang tidak berangkat ke persekutuannya, ke Kompa Akustiknya atau hal-hal yang sudah disediakan oleh Komisi Pemuda, apakah bagaimana tindakan Rahel untuk menanggapi seperti itu? Oke, sikap yang saya lakukan sebenarnya bukan saya dan teman-teman saya, teman-teman pengurus. Kami ya, teman-teman pengurus, cara mengatasi hal tersebut ya terus mengajak ya, tidak henti-hentinya dan tidak ada kata lelah dan bosan untuk terus mengajak. Kebetulan antusiasme ketika, jadi gini, kalau emang jadi peserta persekutuan mungkin ada yang malas ya, tapi kalau jadi talent misalnya kalau ada teaser terus suruh ngomong gitu tuh, mereka antusiasmenya tuh tinggi gitu. Kalau disuruh nyanyi mungkin emang beberapa ada yang enggan gitu, tapi beberapa juga ada yang aku tuh bisa nyanyi loh, jadi aku mumpung ada kesempatan aku seneng banget diundang buat ikut Kompa Akustik gitu, banyak. Jadi kita pokoknya kalau ada potensi kita langsung gali itu, kita cari tahu. Kebetulan beberapa pekan lalu kami bikin G-Form, Google Form dengan survei kayak kamu tuh sebenarnya suka, kamu tuh pemuda GKJ Wonosari bukan, kamu sekitar usia berapa, dan kamu sekolah di mana atau kerja di mana, terus apa yang Anda miliki, ya potensi apa yang kamu miliki dan lain sebagainya. Kita telah di situ, jadi kita bisa tahu. Oh iya, kita juga ada agenda di Instagram itu bikin story setiap bulan ulang tahun. Dia tuh juga bikin kayak, ya ampun ternyata aku diselamatin ulang tahunku, ternyata diingat sama ya, diberi apresiasi gitu. Jadi mereka tuh merasa berkesan, beberapa mungkin merasa berkesan, seperti itu sih. Kemudian sebenarnya nggak cuma di luar pengurus, bahkan di dalam pengurus pun juga ada beberapa yang pasif. Nah kalau saya sendiri, kalau itu baru PR saya ya, saya sendiri itu biasanya personal chat ke misalnya salah satu orang ke X gitu, saya chat sebenarnya apa kabar nih, kamu lagi apa sih kesibukannya. Terus selalu saya chat, misalnya sekarang ada teko, ada agenda teko, bulan ini ada teko, kamu mau ikut panitia enggak gitu. Terus jelasin tapi nggak kayak marah, jelasin enggak, tapi kayak kenapa kamu akhir-akhir ini jarang nongol gitu, ditanyain. Terus dia jawab jujur. Mungkin karena sering menanyakan itu, lama-kelamaan dia juga merasa bertanggung jawab dan merasa risih juga ya. Dan oleh karena itu dia jadi muncul gitu di persekutuan gitu sih. Baik, mungkin cukup sekian podcast pada kali ini. Terima kasih kepada Rahel telah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama di podcast ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini, dan nantikan podcast-podcast berikutnya.